akan langsung memberi kesempatan kepada pembahas atau pembedah kedua, Dr. Fahmi Lukman, untuk memberikan perspektifnya. Nanti apakah Dr. Fahmi akan perspektif filosofi terutama ya, antara demokrasi, sekularisme, agama, dan lain-lain. Monggo, saya persilakan langsung Dr. Fahmi Lukman, waktunya 15 menit. Saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas sih. Langsung. Ya. Baik, terima kasih Mas. Pembahasan ini menarik sekali. Tadi juga Prof. Subeki sudah bahas beberapa hal yang terkait dengan bagaimana isi dari buku How Democracy Dies. Ini satu pembahasan yang menurut hemat saya tidak akan mengemuka sih kalau tidak ada foto. Jadi pemicu persoalannya adalah foto apapun juga dia. Ya. Karena memang buku ini sebenarnya sudah cukup lama terbit ya. Seingat saya 2018 buku itu terbit dan baru menjadi perbincangan hangat itu setelah munculnya foto. Harusnya kan di awal sudah menjadi perbincangan hangat begitu ya. Nah, oleh karena itu maka ketika judul buku itu adalah How Democracy Die, maka ada satu pikiran yang menggelitik dalam pikiran saya, atau memang jangan-jangan die beneran gitu loh, sehingga kita harus tahlilan apa, kira-kira begitu. Kita harus untuk apakah mensyukuri atau tidak mensyukuri nanti tergantung perspektifnya. Nah, kalau dalam perspektif saya, ketika saya mencoba mengamati tentang demokrasi dengan filosofi dasar yang terdapat dalam demokrasi, saya melihat bahwa kalau berangkat dari sejarah tentang demokrasi ini kan berangkat dari hasil perdamaian atau perjanjian dalam Peace of Westphalia atau perdamaian Westphalia yang dia menjadi cikal bakal faham sekularisme begitu ya. Di mana faham sekularisme itu adalah satu faham yang dia memisahkan agama dengan kehidupan. Nah, dan perjanjian ini juga atau Peace of Westphalia itu menetapkan juga bahwa satu sistem negara merdeka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan kepada otoritas politik yang pada saat itu dimiliki oleh Paus dan Gereja Katolik Roma. Sehingga perjanjian Westphalia ini dipandang oleh banyak para pemikir tentang asal muasal dari demokrasi itu adalah sebagai cikal bakal dari faham sekularisme begitu. Nah, oleh karena itu maka sekularisme ada satu faham pemisahan agama dari kehidupan, dan ini menurut hemat saya bukan hasil dari sebuah proses berpikir, ya, tetapi lebih pada aspek dia merupakan hasil kompromi. Jadi sekularisme lahir sebagai jalan tengah atau sikap moderat antara dua pemikiran yang kontradiktif. Jadi pemikiran yang pertama adalah pemikiran yang terkait dengan tokoh-tokoh gereja di Eropa sepanjang abad pertengahan, yaitu sejak abad ke-5 sampai ke-15, yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan keharusan menundukkan segala sesuatu urusan dalam persoalan yang berkaitan dengan kehidupan itu harus kemudian berdasarkan atau menurut ketentuan agama. Dan pemikiran yang kedua adalah pemikiran di sebagian pemikir Eropa pada saat itu dan para filosof yang mereka kemudian mengingkari tentang keberadaan pencipta. Jadi dalam konteks itulah maka di dalam sekularisme muncul apa yang disebut dengan penolakan terhadap hak-hak
suci yang dimiliki oleh raja, dan dalam kaitan dengan aspek inilah maka kemudian John Locke, seorang filsuf Inggris, menerbitkan Two Treatises of Government, yang dia menyajikan ide dasar yang menekankan arti penting konstitusi demokrasi liberal. Jadi John Locke menolak hak suci raja dan menekankan bahwa pemerintah baru dapat menjalankan kekuasaannya atas persetujuan yang diperintah dan meyakini akal sebagai hakim yang tertinggi. Jadi ini asal muasal menurut hemat saya sekularisme, yang nanti turunan dari aspek itu adalah terkait dengan sistem kekuasaan yang terdapat di dalam demokrasi. Jadi dengan demikian maka demokrasi adalah sebuah ide yang terkait dengan masalah pemisahan agama dengan kehidupan. Agama tidak ada lagi hubungannya dengan persoalan pengaturan ruang publik. Agama hanya di ruang-ruang private, sementara ruang yang terkait dengan aktivitas politik, sosial, budaya, pemerintahan, dan segala aspek yang lain termasuk ekonomi perdagangan, maka tidak boleh sedikit pun juga dikaitkan dengan agama. Nah, oleh karena itu maka adagium yang terdapat dalam demokrasi adalah Vox Populi Vox Dei, yaitu suara rakyat adalah suara Tuhan, atau kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini kan yang menjadi adagium dasar dari aspek itu, gitu. Oleh karena itu maka rakyat melalui perwakilan membuat undang-undang, dia membuat hukum, dia membuat aturan yang mengikat semua pihak. Nah, yang menjadi persoalan adalah tentu saja ada hal yang menggelitik yang kemudian dinyatakan oleh Benjamin Franklin, seorang negarawan, seorang ilmuwan, seorang filosof juga, dan pendiri Amerika Serikat. Apa yang dinyatakan oleh Franklin? Franklin menyatakan dengan quote yang sederhana, dia menyatakan begini, "Democracy is two wolves and a lamb voting on what they are going to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the food." Jadi demokrasi dia bilang adalah dua serigala dan satu domba yang mereka memutuskan berdasarkan penghitungan suara apa yang akan dimakan untuk makan siangnya. Jadi kebebasan adalah domba yang bersenjata melawan penghitungan suara. Kira-kira ketika dua serigala dan satu domba dilakukan voting untuk makan siang, maka yang menang siapa? Kira-kira begitu bahasanya. Nah, begitu juga kemudian saya akan kutip satu pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat. Dia bilang bahwa, "Remember, democracy never lasts long. It soon was exhaust and model itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide." Jadi demokrasi tidak akan pernah berlangsung lama. Dia akan segera jadi limbah, akan kehabisan energi, bahkan kemudian dia murder itself. Dia akan bunuh diri. Oleh karena itu, tidak akan pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri. Jadi dalam konteks tadi memang demokrasi sebenarnya ketika suara itu dikembalikan kepada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, betulkah persoalannya rakyat yang memilih, begitulah? Ataukah ada the invisible hand yang lain yang mempengaruhi suara rakyat? Nah, the invisible hand inilah yang kemudian terjadi dalam pemilihan umum yang terkait dengan pemilihan presiden Amerika beberapa waktu yang lalu, dan juga di berbagai macam negara-negara yang lain, termasuk saya kira Indonesia. Nah, oleh karena itulah maka pertanyaan yang berikutnya yang juga cukup menggelitik adalah, betulkah demokrasi itu akan mengacu kepada kebenaran? Ataukah sebenarnya demokrasi itu mengajak kepada dying,
gitu. Makanya kemudian dalam konteks ini saya melihat banyak sekali juga cukup buku yang juga kemudian membahas tentang persoalan demokrasi, di antaranya buku yang terkait dengan kegagalan demokrasi atau the fail of democracy, yang kemudian banyak disinyalir oleh para pemikir-pemikir barat bahwa suatu saat demokrasi akan hancur. Nah, tinggal persoalannya adalah apakah kita tetap untuk kemudian mempertahankan demokrasi, ataukah meninjau ulang kembali, atau mendiskusikannya menjadi lebih dalam lagi, untuk kemudian mencari solusi terhadap aspek ini. Nah, oleh karena itu maka simpulan saya terakhir, jangan-jangan memang demokrasi sudah melakukan apa yang disebut dengan suicide, bunuh diri, dan sebenarnya demokrasi adalah merupakan sistem yang self-destructive, yang dia menghancurkan dirinya sendiri. Siapa yang menghancurkan? Jelas, bukan para jenderal, tetapi pelaku-pelaku demokrasi itu sendiri. Saya kira itu beberapa simpulan yang bisa saya ambil dari konteks bagaimana demokrasi itu sebenarnya, dan berangkat dari filosofi mendasar bahwa demokrasi berasal dari sekularisme, tidak ada peranan agama di situ, makanya dalam setiap kampanye pemilu atau pilpres, maka dalam konteks politik jangan bawa agama. Agama itu harus merupakan tempatnya di pribadi, politik itu di ruang publik, dan tidak ada sangkut pautnya politik dengan agama. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa yang mengendalikan perilaku manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, tapi tidak merambat. Karena di Surabaya ini sudah sering macet, Pak Fahmi, jadi singkat, padat, merambat. Tapi Dr. Fahmi singkat, padat, cepat, dan poin-poinnya sangat penting untuk kita simak dan kita diskusikan, terutama secara singkat tadi akar dari demokrasi. Di situ ada sekularisme, kemudian di Amerika sendiri para founding fathers-nya mulai dari Franklin Jefferson, bahkan Washington juga sudah mengakui kelemahan demokrasi. Nah, poin yang menarik adalah soal sekularisme, ya, agama dan katakanlah di situ gereja dan raja. Di Amerika sendiri ini yang menarik, di buku ini menyebutkan polarisasi atau pemisahan yang sangat keras antara kelompok liberal dan kelompok konservatif. Dalam hal ini kelompok liberal itu diwakili oleh Partai Demokrat dan kelompok konservatif diwakili oleh Partai Republik. Nah, di Partai Republik ini yang oleh Levitsky dan Ziblatt ini banyak disoroti karena dia dianggap kekuatan yang sekarang ini memunculkan para demagog, para otoritarian sekarang ini termasuk Trump, itu karena tradisi Partai Republik yang notabene pendukungnya itu adalah agama. Jadi saya kira nanti ini kita akan perdalam dengan Dr. Fahmi Lukman, karena Partai Republik di Amerika kaitannya selalu dengan, di Amerika mayoritasnya adalah Protestan, dan Protestan kanan yang Protestan yang sangat katakanlah radikal begitu, itu menjadi backbone-nya Trump, pemilih Trump. Terutama kita tahu Mike Pence, wakil presiden, itu diambil oleh Trump karena dia background-nya adalah seorang Protestan yang mempunyai garis politik yang kanan yang cukup ekstrim. Jadi saya kira ini menarik sekali, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut pandangan Dr. Fahmi Lukman. Saya akan